Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami mengucapkan permohonan maaf atas Kepala BKN tidak bisa hadir pada pertemuan kita pada siang hari ini karena ada kegiatan lain yang beliau tidak bisa wakilkan. Untuk itu beliau meminta kami untuk menyampaikan beberapa materi paparan terkait dengan kebijakan pengadaan P3K untuk guru tahun 2021. Bapak Kepala BKN beberapa waktu yang lalu, nanti dulu sebelumnya, Bapak Kepala BKN pada waktu yang lalu sudah menyampaikan bahwa BKN dalam konteks pelaksanaan reformasi guru, khususnya sektor pendidikan, BKN sangat mendukung penuh terhadap apa yang sedang dilakukan oleh Pak Menteri Nadiem Anwar Makarim, dan BKN tentu saja akan berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan apa yang sudah disampaikan di dalam reform beberapa kali rapat pertemuan yang sudah dibahas sebelumnya. Untuk itu, sesuai dengan agenda yang disampaikan kepada Kepala BKN, kami akan sampaikan bagaimana kebijakan terkait dengan pengadaan guru P3K ini pada tahun 2021. Mungkin langsung ke slide ketiga, terus lanjut, terus saja. Terus satu lagi ya. Pelaksanaan seleksi P3K guru atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk formasi jabatan guru, pada dasarnya prinsip pelaksanaannya, terutama di dalam konteks pelaksanaan seleksi, akan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan terintegrasi. Transparan tentu saja sebagaimana proses pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil ataupun calon pegawai P3K tahap pertama yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu, di mana semua publik masyarakat akan bisa mengontrol, melihat dari capaian yang diperoleh oleh setiap peserta seleksi, sehingga tidak ada kemudian di dalam proses seleksi ada yang merasa dirugikan atau ada yang merasa dicurangi di dalam terhadap capaian seleksi yang dilakukan oleh setiap peserta. Dan di dalam konteks tahapan pengadaan aparatur sipil negara, bagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, maka tahapan di dalam pelaksanaan seleksi pengadaan ASN itu dimulai dari perencanaan, yang ini sudah beberapa kali dilakukan oleh rapat-rapat pertemuannya, termasuk nanti kemudian akan diikuti dengan pengumuman lowongan, yang hari ini kita lakukan kick-off-nya untuk pengumuman lowongan, kemudian nanti melakukan pelamaran, para peserta melamar kepada pemerintah tentu saja, kemudian melakukan seleksi dan pengumuman hasil seleksi, serta melakukan pengangkatan atau penetapan nomor induk P3K bagi pegawai yang lolos seleksi. Dan di dalam proses seleksi ini ada beberapa instansi yang terlibat secara langsung, yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Teguh. Misalnya di dalam Kementerian PAN-RB itu terlibat di dalam menentukan formasi kebutuhan, berapa banyaknya formasi yang dibutuhkan untuk guru P3K ini di tahun 2021. Tadi Mas Menteri menyampaikan ada kebutuhan sampai dengan 1 juta guru. Apakah nanti 1 juta guru bisa kita penuhi sekaligus atau nanti dilakukan secara bertahap tetapi tetap tercapai 1 juta guru misalnya. Yang kedua, karena nanti ada proses seleksi, maka tentu saja nanti akan ada passing grade, berapa tingkat kelulusan dari seseorang guru, sehingga kualitas seseorang guru seperti tadi sampaikan arahan dari Pak Wapres misalnya, ada beberapa kompetensi dasar dan kompetensi teknis yang dibutuhkan bagi seseorang guru, sehingga ke depan kita berharap bahwa kualitas anak didik kita itu akan jauh lebih baik. Nah, dari sisi BKN tentu saja kami di dalam konteks pendaftaran, semua proses yang dilakukan oleh BKN mulai dari pendaftaran itu sudah menggunakan teknologi informasi. Kita mulai dari pendaftaran kita menggunakan sistem seleksi calon aparatur sipil negara untuk P3K, di mana semua peserta nanti akan membangun pesertanya, kemudian mereka registrasi pendaftaran, dan termasuk juga melakukan pencetakan kartu ujian. Semua dilakukan by system.
data yang terdaftar, mereka yang mendaftar, kemudian datanya akan terintegrasi dengan data Dapodik untuk melihat, karena tadi dibatasi bahwa P3K guru ini, itu scopingnya dibatasi bahwa diprioritaskan untuk guru yang sekarang sudah menjadi honorer, yang dia datanya terdaftar di Dapodik, kemudian data yang guru yang sekarang ada di data THK 2, serta data guru yang yang sudah seleksi lulus PPG, yang sebagaimana yang program sertifikasi yang dikeluarkan oleh teman-teman di Kementerian Pendidikan. Karena di dalam Undang-Undang ASN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 juga, yang berhak menjadi aparatur sipil negara adalah warga negara Indonesia, maka tentu saja nanti pada saat pendaftaran sistem juga akan terkoneksi atau terintegrasi dengan data Dapodik, data Dukcapil, sehingga kami memastikan bahwa semua data orang yang mendaftar itu adalah warga negara Indonesia. Nah, begitu nanti mereka setelah melakukan pendaftaran, maka data kemudian akan dikirim ke sistemnya Kementerian Dikbud, UNBK, Ujian Nasional Berbasis Komputerisasi. Semua proses pengiriman data itu akan dilakukan dengan menggunakan sistem. Jadi tidak ada data yang akan tercecer di tengah jalan. Begitu selesai pelaksanaan seleksi, maka nanti dilakukan pengolahan hasil ujian, itu juga langsung disampaikan kepada BKN untuk dilakukan pengolahan nilai dan sekaligus melakukan penetapan NIP. Nah, di BKN sekarang ini kita tidak lagi melakukan mencetak dengan menggunakan kertas, tetapi semua termasuk penandatanganan untuk siapa saja yang lulus sudah menggunakan tanda tangan digital yang sistemnya dikoordinasikan oleh teman-teman di Badan Cyber dan Sandi Negara. Dalam konteks penetapan nomor induk pegawai PTA nanti itu juga dengan menggunakan sistem informasi aparatur sipil negara. Jadi BKN termasuk nanti ke depan untuk melakukan unggah dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk pengangkatan seseorang menjadi calon pegawai negeri sipil ataupun calon pegawai P3K, itu sudah menggunakan sistem secara keseluruhan. Next. Lanjut. Nah, di dalam konteks pelaksanaan guru P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, kalau kita berbicara perjanjian, maka tentu akan ada kapan rentang waktu perjanjian kerja itu. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ataupun PP 49 Tahun 2017 tentang manajemen P3K, di situ sudah mengatur bahwa perjanjian kontrak dengan pegawai P3K itu paling singkat dilakukan 1 tahun dan dipanjang sesuai dengan pencapaian kinerja dari setiap pegawai P3K tadi. Termasuk juga nanti kesesuaian dari kompetensi. Jadi kalau kompetensinya ternyata tidak pas di bidang itu, maka tentu saja kontrak P3K-nya bisa diputus dan yang bersangkutan kemudian bisa mengikuti kontrak dengan jabatan yang lain, yang berbeda. Kemudian tentu tapi setelah melaksanakan seleksi. Kemudian ada berdasarkan atas kebutuhan instansi. Jadi kenapa ANJAP, ABK, analisa jabatan dan analisa beban kerja dari setiap ASN, baik itu CPNS ataupun calon pegawai P3K, itu harus disusun berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja. Kemudian yang terakhir adalah kontrak itu dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari PPK, pejabat pejabat pembina kepegawaian, yang dalam hal ini adalah Bapak Ibu Gubernur, Bapak Ibu Bupati, dan Bapak Ibu Wali Kota. Nah, dalam konteks peraturan perundang-undangan juga diatur apa sih yang kemudian bisa menyebabkan perjanjian kerja itu bisa dihentikan. Yang pertama, dia bisa dihentikan secara hormat. Kalau misalnya jangka waktu perjanjiannya sudah berakhir. Misalnya kalau dia sudah memasuki batas usia yang dipersyaratkan di dalam jabatannya. Jadi kalau untuk guru misalnya batas usia yang dipersyaratkan di dalam jabatannya maksimum 60 tahun, maka nanti mereka akan dapat diberhentikan dengan hormat setelah yang bersangkutan mencapai batas usia 60 tahun. Kemudian juga karena yang bersangkutan meninggal dunia atau karena atas permintaan sendiri, mungkin dia diterima dari pekerjaan di tempat lain, kemudian dia mengundurkan diri, maka dia bisa diberhentikan dengan hormat.
Kemudian karena ada faktor perampingan organisasi kebijakan pemerintah yang mengakibatkan ada mau tidak mau atau suka tidak suka ada pengurangan dari pegawai P3K itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah karena dia tidak cakap secara jasmani dan atau rohani, sehingga yang bersangkutan kemudian tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan di dalam kontrak kerjanya mereka. Dan yang kedua, mereka juga bisa diberhentikan tidak dengan hormat, tapi tidak atas permintaan sendiri. Jadi hal ini diakibatkan karena misalnya yang bersangkutan dihukum penjara karena melakukan tindak pidana, dan dia dihukum paling singkat itu 2 tahun, tindak pidananya itu dilakukan tanpa rencana, maka jadi dia kebawa dampak dari tindak pidana yang dilakukan secara berkelompok misalnya. Nah, dia bisa diberhentikan dengan hormat, tapi tidak atas permintaan sendiri. Kemudian yang kedua adalah karena dia melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat, sebagaimana yang diatur di dalam PP 53 tentang disiplin pegawai ASN. Kemudian dia juga bisa diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai konsekuensi dari tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati. Jadi Bapak Ibu PPK, Bapak Ibu Gubernur, Bupati, Wali Kota itu dapat melakukan evaluasi atas kinerja dari setiap PPK yang kita angkat, kemudian apakah yang bersangkutan kemudian layak untuk dilakukan perpanjangan kontrak kinerjanya atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah dia bisa diberhentikan dengan tidak hormat. Apabila kalau dia melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar, maka dia bisa diberhentikan dengan tidak hormat. Kemudian dia dihukum penjara atau kurungan karena telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan. Jadi dia melakukan korupsi yang ada hubungannya dengan jabatan, dan itu kemudian sudah ditetapkan oleh keputusan pengadilan, maka dia bisa diberhentikan dengan tidak hormat. Yang selanjutnya adalah kalau dia ikut menjadi anggota atau pengurus partai politik. Ini tidak hanya berlaku bagi pegawai P3K, tetapi juga berlaku bagi pegawai negeri sipil. Jadi kalau dia menjadi partai politik, maka yang bersangkutan kemudian dapat diberhentikan dengan tidak hormat. Dan yang terakhir adalah yang bersangkutan kemudian dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun atau lebih, dan pidana tersebut dilakukan secara berencana. Jadi sudah ada tindakan-tindakan yang berdampak terhadap tindakan pidana yang kemudian yang bersangkutan dipenjara. Ini kemudian bisa diberhentikan dengan tidak hormat bagi pegawai P3K yang tadi. Itu mungkin beberapa hal yang perlu kami sampaikan dari sisi Badan Kepegawaian Negara, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.